Tidak semua manipulasi bersifat jahat. Kadang, itu hanya logika yang terlalu tajam yang lupa menyentuh sisi manusia. Kali ini, saya akan membahas beberapa teknik manipulasi yang biasa dilakukan secara tidak sadar oleh orang-orang bertipe thinking. Mereka bukan sosiopat, mereka bukan juga psikopat, akan tetapi mereka memiliki satu senjata yang cukup tajam, yakni logika dan rasionalitasnya, yang dimana jika tidak diawasi, bisa berubah menjadi alat manipulasi yang sangat halus dan berbahaya. Bukan hanya untuk menghindari, tetapi juga untuk menyadari, mungkin saja kita sendiri pun pernah melakukannya. Kalau begitu seperti biasa, simak selengkapnya. Yang pertama, rasionalisasi terstruktur. Tipe thinking cenderung mencari alasan logis untuk semua hal. Namun tanpa sadar, mereka bisa membenarkan keputusan atau tindakan mereka dengan alasan yang kelihatan objektif, padahal sesungguhnya hanya membungkus ego mereka. Contoh, ketika mereka menyakiti perasaan seseorang karena bersikap terlalu blak-blakan, mereka biasanya akan bilang, "Aku hanya jujur, aku nggak mau membohongi siapapun." Padahal kenyataannya, mereka sedang menyamarkan ketidakpekaan atau kecenderungan dominasi di balik logika. Ini jadi manipulatif karena membuat orang lain merasa bersalah karena merasa sakit hati. Secara logis, dia benar, tapi secara moral dan sosial, dia menghindari tanggung jawab. Dia mengalihkan fokus dari tindakan yang menyakiti ke kesalahan sistem yang tidak mendukung logika idealnya. Dalam psikologi kognitif, ini disebut defense mechanism berbasis intelektualisasi. Daripada mengakui kesalahan atau rasa bersalahnya, tipe thinking seperti ini sering menggunakan logika untuk mentransformasikan emosi menjadi argumentasi. Ini membuat mereka merasa benar dan terlihat benar tanpa benar-benar bertanggung jawab secara interpersonal. Sementara dalam komunikasi, ini mirip dengan teknik reframing, tapi versi manipulatif. Mereka mengubah bingkai cerita agar mereka tetap jadi pihak rasional dan yang lain tampak emosional, lemah, atau tidak berpikir jernih. Secara etika ini berbahaya karena mendistorsi konsep kebenaran praktis. Mereka tahu apa yang logis, tapi kehilangan kemampuan dalam memilih kapan dan bagaimana menggunakan logika itu secara bijak dalam konteks relasi manusia. Dengan kata lain, mereka tahu apa yang benar secara sistemik, tetapi tidak tahu bagaimana bersikap benar secara manusiawi. Efeknya, ini bisa membuat korban dari rasionalisasi terstruktur akan merasa bertanggung jawab atas reaksi yang sebenarnya dipicu oleh tindakan si pelaku, membuat korban merasa bahwa emosinya tidak valid dan merasa bahwa dirinya salah karena merasa sakit hati. Itulah kekuatan manipulatif dari rasionalisasi tipe thinking. Bukan karena mereka bohong, tapi karena mereka menutupi realitas emosional dengan lapisan logika yang tampak steril. Jadi berhati-hatilah. Bukan berarti semua yang logis itu netral. Kadang logika hanya jadi, atau dijadikan topeng untuk ego yang terlalu malas meminta maaf. Yang kedua, reduksi emosi ke data. Teknik ini muncul ketika mereka memaksa semua orang untuk mengabaikan emosi demi fakta. Tipe thinking sering memanipulasi situasi dengan menghilangkan validitas emosi orang lain. Mereka biasanya akan mengatakan, kita harus objektif, jangan bawa-bawa perasaan. Dengan memotong konteks emosional, mereka bisa mengarahkan argumen ke arah yang menguntungkan mereka secara logis, namun tidak adil secara manusiawi. Mereka tidak melihat bahwa emosi juga bagian dari realitas. Dan ketika itu dihapus, yang tersisa hanyalah sistem yang bisa mereka kendalikan. Emosi juga bagian dari informasi, mengabaikannya bukanlah tindakan yang baik jika tujuannya untuk mencari solusi yang efektif. Yang ketiga, pergeseran definisi kebenaran. Ini bentuk manipulasi intelektual yang lebih halus. Tipe thinking kadang merekayasa definisi benar atau masuk akal berdasarkan kerangka berpikir mereka sendiri. Misalnya, dalam berdebat, mereka akan menyusun parameter logika sendiri. Dan ketika orang lain tidak mengikuti logika itu, mereka akan mengatakan, argumenmu tidak valid. Padahal, mereka sedang membuat aturan main sepihak.
Mereka memanipulasi dengan menciptakan arena berpikir yang dapat membuat mereka otomatis menang. Dan karena terdengar logis, banyak orang tidak menyadari bahwa itu sebenarnya tidak adil. Yang keempat, delegitimasi intuisi. Orang dengan tipe thinking kadang tidak sadar sedang menjatuhkan orang lain secara halus dengan mempermalukan intuisi atau perasaan seseorang. Mereka akan bilang, itu cuma perasaanmu aja, mana datanya? Terdengar rasional, tapi sebenarnya ini manipulatif karena memaksa semua orang bermain di wilayah yang mereka kuasai, yakni logika formal. Mereka bukan sekadar berdiskusi, mereka sedang menggeser otoritas dari orang lain ke diri mereka sendiri dengan membuat emosi dan intuisi terlihat irasional, meski tidak selalu begitu. Yang kelima, penggunaan pertanyaan retoris berlapis. Ini salah satu bentuk manipulasi yang cukup canggih, yakni menggunakan pertanyaan untuk menggiring kesimpulan. Tapi bukan pertanyaan biasa, melainkan pertanyaan yang dibuat seolah-olah netral, padahal penuh asumsi tersembunyi. Contoh, kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik, kenapa kamu menolak solusiku yang jelas-jelas ini logis? Kalimat seperti itu menyiratkan bahwa menolak solusi mereka sama saja dengan tidak rasional. Dan tidak rasional sama dengan tidak peduli pada hasil. Jadi jika orang lain tidak peduli pada solusi mereka, itu sama saja dengan orang tersebut tidak peduli pada hasil. Ini adalah teknik presuposisi logis, di mana semua jawaban yang mungkin tetap mengarah ke satu titik, yakni kemenangan mereka dalam argumen. Benar bahwa tidak semua tipe thinking itu manipulatif, namun manipulasi yang dapat dilakukan tipe thinking biasanya adalah hal-hal seperti ini. Terlepas mereka menyadarinya atau tidak, individu dengan tipe thinking yang ini, mereka hanya terlalu mengandalkan struktur logika hingga tanpa sadar, melupakan satu aspek penting dari komunikasi manusia, yaitu konteks psikologis dan hubungan sosial. Manipulasi yang mereka lakukan bukan karena niat jahat, melainkan karena cara berpikir mereka mengutamakan akurasi dan efisiensi, bukan afeksi dan empati. Tapi justru karena itulah teknik ini jadi tergolong berbahaya. Itu karena tidak disadari oleh pelaku dan sulit dibantah oleh korban. Kesimpulannya, salah satu teknik manipulasi paling halus adalah ketika kamu membuat orang percaya bahwa logika adalah satu-satunya kebenaran. Tipe thinking dengan seluruh kekuatan logikanya bukanlah tokoh antagonis. Kadang mereka hanya tidak secara sadar memanipulasi. Karena ketika logika berdiri sendirian, tanpa empati, tanpa kesadaran emosional dan sosial, maka ia bisa berubah menjadi alat manipulasi yang sangat halus namun berbahaya. Kita tadi sudah membahas 5 teknik utama yang sering mereka gunakan tanpa sadar. Pertama, rasionalisasi terstruktur, yakni menyamarkan ego di balik alasan logis. Yang kedua, reduksi emosi ke data, yakni menolak kompleksitas manusia demi objektivitas semata. Ketiga, pergeseran definisi kebenaran, yakni mengatur logika agar mereka selalu tampak benar. Keempat, delegitimasi intuisi, yakni mempermalukan cara berpikir non-logis demi dominasi intelektual. Dan yang kelima, penggunaan pertanyaan retoris berlapis, yakni menggiring persepsi dengan asumsi tersembunyi. Semua ini bekerja bukan lewat kebohongan terang-terangan, melainkan lewat keangkuhan intelektual. Sebuah rasa percaya bahwa karena aku logis, aku pasti benar. Pada akhirnya kita ini hidup bukan hanya di dunia pikiran saja, melainkan juga di dunia rasa. Logika adalah cahaya, tapi tanpa kehangatan jiwa, bukan malah menerangi, ia malah jadi akan membakar diri sendiri dan sekitarnya. Maka jika kamu adalah orang yang berpikir, belajarlah juga untuk merasakan. Dan jika kamu adalah orang yang sering merasa, belajarlah untuk berpikir. Karena yang paling berbahaya bukanlah mereka yang jahat, melainkan mereka yang tidak sadar bahwa mereka sedang menyakiti, meskipun itu atas nama kebenaran. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.